Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal warga negara asing ya, warga negara Cina yang kemudian banyak seolah-olah punya kekuatan begitu kan. Artinya dia seolah-olah punya majikan di negara kita sehingga apa yang kemudian menjadi pengusiran atau serangan terhadap anggota TNI kita ya itu menandakan bahwa di balik ini semua pasti ada orang-orang kuat. Nah, salah satu yang kemudian dikomentari di situ adalah oleh salah satu pakar begitu kan ya. Melihat bahwa warga tenaga asing di Indonesia ini begitu kan ya. Itu sudah berani ya menyerang prajurit TNI kita dan bahkan ini sebagai tamparan bagi negara kita. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kekuatan ya negara kita ya bisa diancam kedaulatannya. Nah, ini memicu reaksi yang begitu keras begitu kan ya. Dengan adanya penyerangan seperti itu negara kita sudah terganggu begitu. Ya, artinya kedaulatan negara kita ya sudah bocor di situ. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini bukan dinilai sebagai konflik lapangan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap otoritas negara. Wih, ngeri bos. Negara kita ngeri kalau sudah seperti ini. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja ya dengan mengatakan Pak Syafri Samsudin sebagai Menhan mengatakan bahwa ada negara di dalam negara, ini bisa saja itu terjadi begitu. Kedaulatan kita sudah terancam ya, akan terancam ya, terus kemudian warga negara asing atau Cina bisa menguasai begitu kan ya. Bagaimana ya dengan warga negara lokal itu sendiri? Nah, siapa biang kerok di balik ini semua? Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Nah, saya melihat bahwa dengan beberapa cuplikan video-video yang beredar begitu menandakan ini sudah menandakan bahwa kekuatan Cina itu di Indonesia itu sangat kuat begitu kan. Nah, insiden ini terjadi karena ada penyerangan terhadap anggota TNI lalu kemudian ditangkap sebanyak 26 begitu kan ya warga negara asing. Nah, saya kira kalau tidak ada orang yang punya kekuatan di negara kita, artinya oligarki, saya kira tidak sembarangan masuk ke negara orang. Coba kita lihat saja di negara-negara lain begitu kan ya. Itu begitu banyak begitu. Nah, hal-hal seperti itu justru banyak yang mengomentari begitu seperti apa yang disampaikan Luhut begitu kan. Banyak mengatakan begini, banyak TKA Cina di Indonesia yang kerja pada sektor tambang. Ya, Luhut mengatakan ini kesalahan kita loh. Kok sudah sekarang mau cuci tangan atau bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas di depan mata sudah mengancam TNI kita begitu kan ya. Nah, insiden penyerangan terhadap 5 prajurit TNI Batalion Zenit Tempur ini begitu kan ya, dan sejumlah karyawan perusahaan oleh warga negara ini dianggap bahwa sangat memicu keras begitu kan ya. Artinya kedaulatan negara kita ya ini bukan soal konflik lagi di lapangan tetapi ini ancaman ya terhadap otoritas negara. Nah, salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh Ginting ini sebagai pengamat mengatakan fakta bahwa para pekerja asing tersebut memiliki izin kerja yang telah berakhir namun ya tetap berada dan bekerja di Indonesia. Izinnya adalah dokumen-dokumennya memakai izin kunjungan, tapi tahu-taunya begitu kan ya bekerja begitu. Ini yang kemudian negara kita bisa saja bocor. Saya melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto hari ini dengan memerintahkan Pak Syafri begitu kan untuk melakukan tindakan ya di mana tambang-tambang ilegal atau bandara-bandara yang kemudian diduga ilegal yang sering menyelundupkan TKA Cina atau TKA asing di situ ini harus ya dikontrol oleh negara ya. Bisa saja apa yang disampaikan Pak Syafri itu bagian dari temuan baru bahwa ada republik dalam republik, ini kan menjadi satu ancaman begitu kan ya. Dan pada akhirnya ya yang membuat negara dalam negara itu melawan begitu. Tapi sayangnya kadang bermetamorfosis ketika berada di kekuasaan, mereka sok memberikan bantuan, mereka sok bijak dan sebagainya. Tapi di balik ini semua bisa saja ya bisa saja ada kong kali kong besar di situ begitu. Jadi
Ini banyak sekali muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi saya memandang bahwa begitu contoh misalnya begitu seperti kasus di Morowali ya. Ini ancaman nyata ya kabarnya. Ini ancaman nyata kedaulatan negara ya. Ketua IWO itu desak Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas. Nah, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Takut ada penyelundupan di dalamnya ya. Tidak mungkin mau lihat di mana begitu kan. Tidak mungkin warga negara asing berbondong-bondong lalu kemudian turun di Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Saya kira tidak mungkin begitu ya. Makanya harus ada imigrasi, terus kemudian harus ada pengawasan negara. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Nah, coba kita baca komentar netizen banyak yang mengkritik habis-habisan soal kasus ini begitu. Mengapa? Ya kita tahu bahwa di negara kita ini kan masih saja banyak oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa dan negara kita begitu kan ya. Ini masuknya TNI ke wilayah tambang ilegal bukan tanpa alasan. Di balik aktivitas yang tampak sekedar penambangan liar, ternyata ada ancaman besar yang mengganggu keamanan nasional. Makanya ini sangat terganggu sekali begitu. Ini harus di-stop, Pak. Kalau Presiden Prabowo Subianto iya aja, maka kemudian kedaulatan negara ini bisa terkikis. Seperti apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo, bisa saja bocor, Pak. Bayangkan di era kekuasaan Jokowi hal-hal seperti ini nampaknya aman-aman aja begitu. Nampaknya aman-aman aja begitu. Ya segi pengawasan, segi imigrasi dan sebagainya. Bayangkan ya kok berani-beraninya dia sampai menyerang TNI. Kan itu logikanya begitu. Nah ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Nih ada yang mengatakan bahwa begitu kan ya. Ganti semua pembesar Pak ya itu bandara swasta Morowali adalah bukti mereka lalai terhadap integritas bangsa dan negara kita. Ini banyak kritikan. Ada yang mengatakan begini, enak aja lu ngomong ya mengatakan ini kesalahan kita. Dari jauh hari kami sudah bersuara kencang menolak maksudnya para pengangguran Cina itu ke negara kita. Ingat yang terjadi revolusi maka kau adalah orang kedua ya setelah Jokowi yang akan diburu rakyat. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen mulai dari Rizal Ramli begitu kan ya, Abraham Samad, terus kemudian Faisal Basri begitu kan. Semuanya itu bersuara soal tambang itu. Tapi nampaknya pada waktu kepemimpinan dari seorang Jokowi tidak didengarkan soal itu begitu. Ada apa? Makanya harus ada hitung-hitungan lah begitu kan bahwa kalau warga lokalnya sendiri terancam begitu soal pekerjaan, soal apapun begitu, maka seolah-olah ada istimewa ya kepada orang-orang asing di sini. Ngeri kan? Ngeri. Ya makanya hati-hati betul soal seperti ini begitu kan. Ya. Saya melihat bahwa ini harus ada evaluasi besar begitu. Pak Menhan sudah menangkap 26 orang itu bagian dari tanda-tanda mencoba melawan begitu kan ya, negara dalam negara. Ini Menhan Safri sebut Bandara IMIP di Morowali anomali ya. Apa itu bandara khusus? Menteri Pertahanan yang menyebutkan bahwa Indonesia Morowali Industri Park IMIP Morowali Sulawesi Tengah anomali lantaran tidak memiliki perangkat negara di dalam bandara tersebut. Namun Kementerian Perhubungan dan sejumlah pengamat penerbangan menepis sangkaan itu. Pengamat menjelaskan bahwa begitu sebagai bandara khusus memang tidak diperlukan petugas imigrasi bea cukai ya karantina secara permanen alias saja sementara ketika ada layanan penerbangan. Kok bisa-bisanya seperti itu? Setidaknya begitu mau khusus kayak mau logistik yang lain begitu kan ya. Saya kira dengan tujuan pengawasan saya kira ini langkah yang bagus begitu. Makanya TNI itu harus terjun ke bawah begitu untuk melihat apa yang kemudian terjadi begitu kan ya. Takut ada penyelundupan. Tapi kalau nggak ada gabungan saya kira rahasia gabungan saya kira nggak bisa ditangkap biasanya begitu kan. Takut ada kong kali kong besar. Nah, begitu banyak pengamat mengatakan bahwa pembongkaran TKA Cina ya oleh Menhan Safri Samsudin sebagai langkah yang tepat begitu kan untuk menjaga kedaulatan negara. Jangan lalu kemudian kedaulatan negara ini dipertaruhkan bagi mereka begitu.
Eh, Bahkan tidak hanya itu begitu kan ya, bahkan tidak hanya itu. Ada yang mengatakan kasus di Bandara Imip Morowali itu ancaman hilangnya kelautan negara, investasi kerugian dan usut pelakunya. Siapa mereka? Makanya dengan adanya seperti ini, maka ini harus benar-benar diusut begitu. Jangan takut, jangan kalah sama orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan ya. Sejak beroperasi tahun 2019, kabarnya Bandara Imip ini ditetapkan sebagai bandara khusus untuk kepentingan internal kawasan industri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya celah pengawasan yang sangat serius. Kalau sudah sangat serius seperti itu, bagaimana begitu? Artinya negara kita bisa saja bocor. Ngeri sedap bos, ngeri sedap. Nah, ketika Kementerian Perhubungan begitu kan ya, ketika Kementerian Perhubungan itu mencabut izin penerbangan internasional tanggal 13 Oktober 2025, yaitu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar, yaitu apakah selama ini telah terjadi penerbangan internasional tanpa pengawasan negara, tanpa imigrasi, ya tanpa bea cukai atau bagaimana? Ini kan bisa saja ada penyelundupan, ada ancaman-ancaman di dalamnya begitu kan ya. Terus kemudian transaksi yang tidak diinginkan. Dan ini tidak transparan kepada publik, tidak transparan begitu kan ya. Orang-orang yang mau masuk di situ kabarnya iya tidak boleh masuk. Kabarnya tidak boleh masuk. Kenapa kok sebegitu ngerinya begitu ya? Jadi kalau ada penerbangan 2019 sampai sekarang dicabutnya undang-undang itu, aturan itu, saya kira ini perlu diselidiki betul begitu kan. Dan itu langkah itu diapresiasi oleh gubernur begitu kan ya, Gubernur Sultan. Apresiasi Menhan tegas perintahkan TNI siaga di Bandara Imip. Wah, ngeri bos. Ngeri, karena apa? Karena kalau tidak siaga seperti ini bisa saja negara kita ini kecolongan begitu. Pertama sibuk soal bencana, pertama sibuk soal dugaan ijazah palsu, pertama sibuk soal kepentingan itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Untuk pengawasan kedaulatan negara kita bisa saja begitu terpinggirkan ya. Kalau bisa Pak Menhan itu ya berantas ini semua. Dan itu sudah diungkapkan oleh Pak Menhan sebenarnya ya. Tapi sampai hari ini jangan sampai kasus seperti ini hilang di telan bumi. Ya karena mungkin saking kuatnya atau bagaimana. Dan itu tidak hanya masyarakat yang bersuara, bahkan Pak Luhut pun ya bersuara begitu kan ya. Mulai dari status soal perizinan dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ada apa begitu kok bisa-bisanya begitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Juga mengatakan ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal ribut Bandara Khusus Indonesia ya Industrial Park Imip Morowali Sulawesi Tengah yang tak dikawal perangkat negara. Ini banyak kritikan itu. Kalau bandara khusus nggak usah dikawal oleh negara. Apakah seperti itu begitu? Jadi saya rasa begitu pengawasan itu penting ya. Takut ada penyelundupan senjata atau penyelundupan yang tidak diinginkan dan sebagainya. Makanya Presiden Prabowo Subianto ini memandang bahwa ya TNI harus latihan di dekat ya tambang-tambang ilegal. Ini harus diberantas, Pak. Saya yakin masyarakat Indonesia kalau tambang ilegal ini diberantas, saya yakin kekayaan alam kita ini begitu kan. Ini punya dampak positif kepada masyarakat. Bayangkan di negara-negara lain begitu ibu hamil ya menikah ya terus kemudian punya anak berapa dia diberikan tunjangan oleh negara. Masa negara kita sekaya itu begitu kan ya dan sebanyak ini tidak bisa memberikan itu. Kan itu logika kita begitu. Ya biar negara kita majulah ya masa itu aja. Kalau bisa ada kemajuan lah ya, ada kemajuan di situ begitu. Nih, coba kita baca begitu kan ya. Hebat ya, warga negara Cina melakukan serangan kepada TNI. Sebanyak 15 warga negara asing ya asal Cina yang melakukan penyerangan terhadap 5 prajurit TNI dan seorang petugas keamanan tambang emas ya di Kota Pangkalbar pekan lalu. Ya, 15 TNI itu tersebut akhirnya digelandang ya petugas kantor imigrasi kelas 2 non TPI Ketapang melakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai lepas, Pak.
Apa motifnya kok bisa menyerang begitu? Kalau bisa diusir nih, usir saja para TKA Cina ya, karena bisa menyulut kerusahan kerusuhan ya para pekerja lainnya. Betul begitu. Ini tidak terjadi dua kali. Saya yakin bahwa di era dulu ketika 2019, ketika Presiden Prabowo Subianto bocor-bocor soal tenaga asing, bocor-bocor soal anggaran negara, ini kan bisa saja ada tambang ilegal yang dibiarkan, ada ini dan itu begitu kan. Ada backingan-backingan orang kuat di dalamnya. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Artinya Pak Minhan ini tidak tinggal diam begitu. Harus diusir orang-orang yang seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.